Saya kira banyak my friends yang datang pagi hari ini untuk tahu kurang lebih kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi pada IHSG di perdagangan yang kemarin ya. Atau mungkin saya yakin juga beberapa my friends sudah coba untuk cari tahu sendiri ya, karena memang di berita sudah mulai banyak yang mengulas dari sejak sore kemarin terkait sebenarnya apa sih yang mendorong tekanan jual yang begitu masif terjadi pada IHSG. Buat my friends yang kemarin udah coba cari tahu, mungkin ketemunya berita-berita seperti misalnya adanya sentimen risk off ya, yang dilakukan oleh banyak pelaku pasar di dunia yang kemudian tersulut ke Indonesia akibat langkah-langkah yang memang dilakukan Donald Trump. Kemarin sudah disinggung oleh Pak Fad, bagaimana Donald Trump ini berusaha untuk dalam tanda kutip ya, mendominasi atau menguasai Greenland dengan alasan dalam tanda kutip lagi untuk keamanan geopolitik di kawasan Amerika Serikat. Nah, tentunya ini menciptakan reaksi yang tidak baik-baik saja ya dari partnernya atau mitranya di Eropa. Dan ini yang kemudian mendorong para pelaku pasar untuk kemudian melihat apakah ini akan jadi resiko dari konflik geopolitik selanjutnya atau tidak. Nah, mungkin juga kalau gali lagi lebih dalam, yang kemarin kemudian ada berita negatif yang bisa mempengaruhi pasar adalah salah satunya mungkin berita mengenai kriminalisasi The Fed ya. Ini menurut pengakuan dari Jerome Powell ya, di mana kemudian pemerintahan atau administrasinya Donald Trump ini berusaha untuk dalam tanda kutip lagi mempengaruhi ya kebijakan yang diambil oleh The Fed. Ini kurang lebih narasi yang berkembang di pasar kemarin ya, dan hal ini semua mendorong sentimen yang kemudian mempengaruhi para pelaku pasar domestik di Indonesia untuk apakah akan ada sentimen outflow ya yang terjadi, karena kalau dilihat kemarin rupiah sempat melemah cukup signifikan ya ke 16.8, dan ini diiringi juga dengan kenaikan dari harga emas di pasar komoditas. Ini yang kemudian membuat pasar mencoba melihat apakah jangan-jangan memang benar ada risiko dari sisi geopolitik maupun dari sisi outflow yang akan terjadi kemudian. Nah, mungkin kalau kita kembali, saya ingin memberikan satu perspektif lain ya mengenai apa yang terjadi di IHSG kemarin. Jadi kalau my friends lihat di layar ini dari laporannya IDX ya, bagaimana kemudian IHSG pertama dibuka cukup optimis ya di 9 ribuan untuk kemudian bertahan ya relatif lebih baik lah ya di sesi pertama. Tapi kemudian di sesi kedua ada tekanan jual yang terjadi dan mendorong IHSG untuk terkoreksi. Di sini titik terendahnya itu di 2,48% atau 2,5%. Kembali ke level 8.700 mendekati jam 3, tapi kemudian dalam hitungan menit ini berhasil rebound. Tadi sudah dijelaskan secara teknikal ya. Kalau kita lihat dengan apa yang terjadi kemarin, mungkin my friends ada yang baru bergabung atau ada yang lupa, sebenarnya yang terjadi kemarin itu sudah kami bahas beberapa kali ya, dari akhir tahun lalu, bahkan terakhir mungkin 9 Januari kemarin ketika Pak Fad membicarakan mengenai ketika IHSG bergerak menyentuh level 9.000, apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, Pak Fad waktu itu bilang bahwa penguatan yang terjadi di IHSG memang lebih banyak didorong oleh saham-saham yang terkolerasi konglomerasi ya, bukan saham-saham yang memang dari awal berkapitalisasi pasar besar. Apakah ini buruk? Tentu enggak sesimpel itu ya untuk menyimpulkan. Karena memang yang namanya kenaikan tentunya pasti ada yang membuat my friends untung ya. Nah, cuma memang dengan sifat alamiah ya mungkin ya, yang berkaitan dengan saham-saham konglomerasi ini lebih banyak didorong oleh sentimen flow, kemudian juga sentimen dari ekspansi yang agresif. Inilah yang membuat kemudian saham-saham konglomerasi ini terapresiasi. Beda dengan saham-saham yang memang dari awal berkapitalisasi pasar besar, ini biasanya memang didorong oleh fundamental ya, cerita-cerita yang lebih sifatnya fundamental. Nah, ketika saham-saham ini terdorong oleh sentimen yang sifatnya agresif maupun ekspansi yang agresif ya my friends, maupun dengan flow, ini yang kemudian mendorong apa yang kita lihat sebagai volatilitas yang cukup tinggi yang terjadi pada perdagangan kemarin.
begitu terkoreksi, tapi berhasil rebound dalam waktu yang cukup, singkat ya. Dan kalau kita lihat lagi, nilai transaksi yang terjadi kemarin itu mencapai 39,9 triliun rupiah. Artinya, kalau kita lihat secara kasat mata dengan koreksi yang cukup, sebentar begitu ya, dan juga, transaksi yang cukup besar, melebihi rata-rata nilai transaksi hariannya IHSG. Sebenarnya yang coba kita lihat di sini adalah tekanan, jual yang mendominasi pasar sempat terjadi, ini sebenarnya bisa terserap dengan, relatif cukup baik ya sebelum akhirnya IHSG ditutup pada perdagangan kemarin. Karena memang ini terrefleksi dari, nilai transaksi yang cukup besar. Artinya rebound yang terjadi ini memang, hasil dari transaksi yang, berhasil diserap oleh pasar. Kalau kita lihat sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab ya dari transaksi yang cukup masif di IHSG ini adalah Bumi, Dewa, dan BRMS ya. Ini udah membentuk sekitar 6 sampai 7 triliun sendiri. Artinya memang, dari sini saja, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Pak Fat beberapa waktu terakhir bahwa, apresiasi yang terjadi dari harga saham Bumi, Dewa, dan BRMS ini memang sudah memasuki fase yang punya volatilitas yang lebih tinggi. Artinya bisa naik, kemudian, turun dan naik lebih, kencang lagi. Nah, ini yang, kita sudah antisipasi my friends. Harusnya mungkin, my friends sekarang bertanya-tanya kurang lebih, apa sih yang bisa terjadi, pada IHSG ke depannya ya? Kalau kita lihat sebenarnya ada potensi memang, IHSG untuk, lanjut membentuk all time high lagi, tapi resiko untuk koreksinya jadi lebih besar. Walaupun kalau kita lihat di sini dominasi, tekanan jual yang, cukup besar kemarin berhasil terserap, ditambah lagi adanya aksi, net buy ya dari, investor asing di sini sebesar 107 miliar rupiah. Jadi all in all sebenarnya, sentimen positif masih tetap, berada di IHSG, tapi kalau kita lihat dinamika yang terjadi, ini menyambung dengan argumen kita di akhir tahun lalu, bahwa mungkin my friends ada baiknya buat yang sudah untung, boleh mulai mempertimbangkan untuk ambil, posisi jual dulu ya, untuk kemudian kita lihat, bagaimana, sinyal IHSG berikutnya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, harusnya my friends bisa lebih selektif dalam memilih, saham yang di dalam portofolio investasi, my friends masing-masing ya. Dan kalau kita ingat-ingat ya, akhir bulan ini diestimasikan akan adanya sentimen dari MSCI ya, yang kalau kemarin dibahas oleh Pak Fat di tanggal 9 Januari, harusnya ada 3 skenario yang mungkin terjadi di mana MSCI, setelah berdiskusi dengan IDX kemarin, akan mulai menerapkan di bulan Mei nanti efektifnya terkait dengan perubahan aturan free float yang baru. Atau skenario yang kedua, mungkin MSCI akan tetap menerapkan tapi dengan lebih akomodatif, mempertimbangkan masukan saran-saran dari para pelaku pasar di Indonesia, maupun yang ketiga masih tetap terbuka walaupun kalau sekarang kita lihat lebih kecil ya probabilitasnya terkait dengan MSCI membatalkan perubahan aturan free float yang baru ini. So far, kalau kita lihat di sini Februari akan jadi rebalancing terdekat ya, dan untuk kemudian sebelum akhirnya perubahan aturan free float yang baru nanti akan diterapkan di bulan Mei. Untuk announcement date-nya mungkin my friends diingatkan di tanggal 10 Februari dan efektifnya di tanggal 2 Maret mendatang.